Halo Sobat Revisi. Halo. Ketemu lagi nih sama kita bertiga ya kan di program Revisi Review semua di sini. Masih dengan skema yang sama. Dengan sebelah kanan saya Gua Rangga. saya sendiri Duyo. Di sebelah kiri saya ada Ahmed ya. Di kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sih sebetulnya ya kan. Awal mulanya kan karena kita di jalan tuh ngelihat makanan-makanan apa sih yang lagi rame itu kan, yang banyak diperjualbelikan gitu loh, yang di jalanan tuh gampang banget ditemuin gitu kan. Kayak misalkan kalau di jalan tuh paling yang lumrah lu temuin apa, Met? Atau orang enggak? Biasanya kalau tukang jualan tuh di pinggirnya Makanan berat apa ringan nih? berat. Paling ya kayak misalkan pecel sih. Betul, ayam. Soto olahan pasti kan yang gampang orang ngolahnya ayam ya kan, bebek. Kalau yang kuah-kuah tuh bakso, mie ayam, soto gitu kan. Nah sebenarnya kali ini kita pengen ngebahas sih salah satu makanan yang gampang banget lah ditemuin di pinggir jalan itu atau dimanapun gitu kan. Selain ayam pastinya ya bebek gitu kan. Nah ini kita pengen bahas atau pengen review nih bebek gitu kan. Di depan kita nih udah ada 3 bebek nih. 3 bebek ini dari nih bebeknya? Oh bebeknya. Bebeknya ini ada bebek Slamet, bebek Kaleo sama bebek BKB. Bebek BKB. BKB gitu. BKB itu singkatan apa tuh? BKB itu kalau kita cari tahu di website itu namanya bebek kepahyang babase. Babasenya itu gue nggak tahu tuh babase apa. Atau mungkin nama daerah? Enggak, bukan ya? Bukan nama orang. Iya masih. Dia pengen aja babase aja. Cuma saya. Kita sempet cari tahu nih kan dari 3 jenis bebek ini, brand bebek ini kan, terutama dari sejak kapan sih mereka berdiri itu kan? Ya. Ternyata yang paling lama itu sebetulnya ya bebek Slamet. Haji Slamet. Ya? Haji Slamet gitu kan. Nah, iya soalnya Lebih lama. iya benar. Ini kita cari tahu itu di website atau dimanapun gitu ya, di Google gitu kita cari tahu. Itu dia berdiri dari 1986. Waduh, capek itu pasti deh. Iya udah capek banget itu. Ada pasti udah bang, alhamdulillah. Iya benar. Dia dari usaha. Kalau kita cari tahu itu historinya dari usaha kaki 5 dia. Oh, suami istri ya kan, Pak Slamet itu. Slamet. Wah iya, Bu Slamet pasti namanya. Slamet Riyadi maksudnya nama aslinya gitu kan. Dari Solo di jalan Raya Kartusuro kalau nggak salah. Tapi hebat ya, dari usaha kaki 5 namanya serius gitu kan, ngurusin usaha lama-lama besar juga gitu kan. Ya pastinya sih ya. orang usaha kita nggak tahu jatuh bangunnya gitu kan. Betul pasti. Sekarang aja udah di tahun 1986 kan? Kan sih ininya banyak lah, goncang ganjing. apalagi sekarang denger bebek Slamet itu banyak yang jeplak gitu kan, maksudnya Ciplak. iya bebek Slamet Haji Slamet, tapi kan Haji Slamet siapa nama? Kalau yang asli itu kan pendirinya Haji Slamet Riyadi. Makanya sekarang ada tulisannya bebek Slamet Haji Slamet asli gitu kan. Iya ya Pak, harus sering coba aja lu cek kamu saya. Mungkin banyak yang kau ya tuh Haji asli. Ya, hajinya udah 2 bulan. Enggak benar. Karena pas begitu mereka buka di Solo itu terlihat ramai gitu, mulai ramai, banyak pelanggannya. Banyak juga tuh di daerah situ pada bikin Haji Slamet, sampai orang pada bingung Haji Slamet yang asli tuh yang mana sih gitu. Akhirnya dia nyantumin asli itu sih, menurut ceritanya kayak gitu kan. Nah kan, sorry, gue potong. Untuk bebek Haji Slamet ini kan identik, maksudnya rukonya ya. Kalau kita bahas rukonya kan yang sering gue lihat itu warna hijau ya. Hijau kan? Hijau bener. Berarti kalau misalkan yang aslinya berarti tetap maksudnya warna hijau atau hijau cuma ada tambahan asli gitu. asli. Tuh. Nah, terus dia sekarang udah lumayan banyak, udah 30-an cabang lah. Kalau kita cari-cari tahu tuh udah di seluruh Indonesia gitu kan. Nah selanjutnya selain bebek Haji Slamet yang dari kanan sini ya, dari kanan ini tengahnya bebek Kaleo nih. Kaleo. Bebek Kaleo
juga sama, dari awalnya dari kaki lima juga, cuman dia dari Jakarta ya kan, dari Ini juga jangan bilang. kaki lima, dari usaha tendaan juga. Wah, Bang Lima kan udah gede sih dulu. Iya, Sama sih. ya kita. Udah apa namanya? Udah punya resto sendiri. Ini tuh dari tahun 2007 kalau kita cari tahu. Dia 2000 udah berapa tuh? 2007 itu udah berapa tahun tuh? 1986. Masa ada kali bukan nyokap gua mau 19 canakan gua kali. 1986 tuh berarti habis sisa, Matt. 1986. Iya, 1986 hampir jam 8 malam. Berarti ya dong. Pikir 2 kali anjir. Iya, kalau Kaleo di 2007 dan gue juga baru tahu sih Kaleo itu berapa kali gue setiap weekend gitu, hari Minggu ya pengen makan sama keluarga gitu di Kaleo gitu. Ternyata Kaleo tuh hari Minggu libur. Oh, ada yang tahu mungkin kenapa? Kali netizen tahu ya kan. Penonton mungkin ada yang tahu kenapa setiap hari Minggu Bebek Kaleo libur gitu. Libur. Padahal biasanya restoran lain tuh justru Sabtu Minggu itu lagi semangat ya. Tapi mereka tuh memang yang gue tahu ya, berapa kali gue makan tuh memang libur, berapa outlet. Ibadah mungkin. Oh, nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Yang jelas sama dia historinya sama Bebek Slamet dari kaki lima lah, dari merintis dari bawah gitu kan, dari sejak 2007 tuh di Cempaka Putih mereka pertama kalinya. Sekarang juga udah benar-benar udah banyak juga, udah sekitar 30-an cabang juga di mana-mana gitu. Gampang lah kita temuin gitu. Hebat sih Bebek Slamet di saat yang lain Kaleo ya. Di saat yang lain pada libur. Ya, orang lain masuk dia libur. Baik, maksudnya yang lain pada jualan gitu kan. Pegawainya ya enak lah. Enak lah ya. Ya. Berarti ada inilah ya, maksudnya family time di hari ini. Bener. Nah kalau tambahan ya, sorry tadi kelupaan. Kalau Bebek Slamet ini dia nggak sistem franchise. Dia sistemnya rata-rata yang dibuka itu semua keluarganya mereka gitu kan, buka cabang. Kalaupun bermitra semuanya di bawah bukan franchise ya sebutannya. Jadi kayak ya kalau bahasanya itu di trainingin dulu semua tuh, yang manajemennya juga tetap si Haji Slametnya itu. Jadi mereka itu memang nggak buka franchise, jadi memang mitra lah jatuhnya, mitra tapi tetap di bawahnya si Slamet. Sebutannya dia kalau di ininya kita cari tahu dia memang nggak franchise gitu kan. Tapi banyak kan keluarga lah, keluarga yang si Pak Haji Slamet ini Berarti ya. keluarga besar. Nah, mana bos? Iya. Nah, nextnya nih ada nih BKB. Ini yang kayaknya paling baru ya. BKB itu keluar paling baru. Kayaknya. Iya benar. Di antara tiga ini dia yang paling muda lah ibaratnya. Muda ya. Dari 2017 dia. Yang sampai sekarang tadi kita cari-cari tahu tuh Babase itu apa sih kan? Babase, Ya mungkin ada yang tahu kan Babase itu apa gitu kan? Atau bahasa mana kita nggak tahu gitu kan? Ada boleh tuh komen-komen itu kan Babase itu bahasa mana gitu kan? Tapi yang jelas Bebek BKB ini kenapa lebih gelap ya? Oh gelap, Lebih gelap. bukan karena sering main bebek ini. Main siang. Jadi hitam loh. Tapi ternyata memang kepahyang itu bahasa dari Provinsi Bengkulu. Kalau di website itu dia jelasin kan, dari Provinsi Bengkulu itu ada salah satu bumbu yang namanya kepahyang. Kepahyang itu iya, kepahyang. Tapi kalau di sini tuh bahasa yang sering dia orang ketahuin itu namanya ya kluwek. Oh, yang biasa. Buat rawon ya. Iya benar. Makanya dia nih kelihatan lebih hitam mungkin karena pakai rempah-rempah ya, tetap. Iya, Goreng. semua. Tapi karena mungkin dia marinasinya pakai kepahyang itu. Jadi juga di antara 3 bebek ini cuma ini doang sih yang pakai bumbu hitam ini juga tuh. Iya. Yang lain enggak. Iya benar. Ya mungkin kalau di Kaleo gitu ada juga yang ala Madura gitu kan. Tapi kita belinya memang yang paling banyak dicari lah, paling Top seller lah ya. top sellernya lah yang ayam. Nah ini di BKB ini dari 2017 dianya juga kalau di website itu open franchise dia. Oh, enggak, berarti beda sama 2 bebek yang ini. Beda. Kalau Kaleo kita nggak tahu nih dia franchise atau enggak, karena kita coba cari informasi tadi belum nemu gitu kan. Tapi kalau yang BKB ini memang jelas dia franchise, dia buka open di website itu ada gitu kan. Terus dia udah sekitar 20-an cabang lah sekarang. Baru tersebar di Jabodetabek tapi dia. Oh gitu, Jabodetabek. Kalau tadi berapa? 30-an sama sama kayak Haji Slamet. Oh. Iya, hampir sama. Dulu emang bebek tuh zaman sekarang bisnis paling ini sih ya. Lumayan lah. Ibaratnya mungkin Olahan ya bahannya gampang dicari gitu kan. Iya. Lidah orang Indonesia juga semua cocok. Ayam, bebek, ikan tuh ya. Malah makanya paling gampang lah
lanjut aja ya, kita coba tes ya. tes ya, tes. Kalau tadi kan udah penjelasan masing-masing brandnya dari sejak berdiri gitu kan, Iya. cabangnya ada berapa gitu kan, udah kita coba cari tahu tadi kan. Sekarang kita coba rasanya aja coba. Terus lo bisa coba nih, gue ada jokes nih ya bebek. Apa tuh? Bebek apa yang larinya ke kiri terus? Anjir. Bebek singit. Kalau jarang-jarang nih Bung Reng gua ada jokes. Bebek asal yang tahu kan? Bebek apa? Kamu ke kiri, larinya ke kiri. Kiri. Motor bebek. Enggak. Coba tanya. Bebek kunci stang. Bener juga sih. Tapi kalau bisa, Oh iya, bebeknya bisa larinya ke kanan ya nggak bisa. Gitu. Ini ya guys ya, jokes bokap-bokap itu seperti apa? Tahu nggak? Gitu lah. Marilah kita coba aja yuk. Oh, dari mana dulu nih? Dari mana dulu nih? Yang dari Kan dulu dari sini dulu nih. yang paling tua aja dulu. Oh iya. Ini WC selamat. Pak Haji Slamet. Oke, kita cobain. Kita Gimana nih dari tampilannya dulu nih? Kita lihat dulu nih. Harus pegang, udah pegang sulang. Waduh, kacau nih pelanggaran. Tampilannya sih ya Dari ukuran kayaknya ini mirip-mirip. mirip-mirip lah sama. Iya, iya. Ya sama-sama kendaraan ketiga ini ya mirip-mirip lah ukuran lah. Terus Ini yang Apa ya? tahu nih kenapa nih? ada bulu. Oh iya, masih ada bulunya itu ya. masih ada bulunya. Itu salah satu bulan atau bukan ya? Tapi gua nggak tahu ya sebenarnya ini bulan atau bukan. Tapi mungkin masih bisa dimakan. Tapi nggak mungkin komedo cuy. Ya mungkin Oh, komedo. Pori-pori. Nggak mungkin komedo. Tapi kalau dari warnanya sih, ya gorengnya Menarik. menariknya ada di marinasi segala macam. Menarik. Terus kelihatan renyah gitu loh dia. Kayak garing ya. Garing. Garing. Seingat gue dia ada 2 jenis sambal apa satu ya? Kayaknya kalau di outletnya ada sambal hijau juga deh. Atau enggak ya? Gue lupa sebetulnya. Tapi biasanya kalau kita beli online dapetnya sambal ini kayak sambal ya. merah ini korek. Kayak sebutannya sambal apa sih? Korek atau apa gitu? Kayaknya wangi banget ya, ini banget. Merah. banget. Mungkin dia lebih pakai cabai ke oranye mungkin, cabai galaknya mungkin. Iya, cabai rawit merah itu. Enggak, kita cobalah. Coba cuy. Coba dulu. Bapak lihat aja. Coba aja. Tolonglah. Harus ini. Oke. Gue makan ada opsi. Iya, makan piring. Udah bolong. Hah? Nih, apa satu bener apa? Nah. Oke. 12 seconds later. Paling suka tuh gue tuh kalau bebek ada daging empuk tapi pinggirannya ada garing-garing gitu. Iya. Itu penutupan kayak gitu tuh. Ternyata ada temennya kayak gitu. Oke. Ini kalau lu paling suka bebek bagian apa? Paha sih gue paha. Atau paha ya? Paha. Tapi gua anehnya ya, kalau bebek tuh gua nggak terlalu milih sih daripada ayam. Kalau ayam iya, gua lebih suka paha. Tapi kalau bebek gua nggak terlalu milih. Nah, kenapa tuh? Menurut gua rasanya ya dagingnya hampir semua sama sih. Sama ya? Nggak beda. Kalau ayam tuh lebih berlemak kan kalau yang paha memang kan. Kalau itu terlalu kering kalau dada. Tapi kalau dada bebek nih menurut gua Hampir mirip ya. hampir mirip gitu. Kalau ayam kan bagian dada itu tuh kering gitu. Karena orang mikirnya pegel, seret gitu. Atau juga mulanya untuk bagian dada Tetap masih isi masih iya, masih basah lah pada dia. bahaya menurut. Oh. Kalau bebeknya berkeringat. Bisa jadi. Sering olahraga. Ini sering olahraga. Ini sering main. Tapi kita belum bisa ngambil kesimpulan. Bisa jadi rasanya karena punya rempah-rempah yang ciri khas ya, itu kan punya rahasia sendiri gitu kan. Cobain dulu satu-satu semua. Nanti kesimpulannya di belakang kita coba. Nih, Oke, nah menurut gue ya. Ya, ini yang bebek kaleo. Oh, dia ada kremesnya. Oke. bedanya ada berbeda. Dan ini Ada kremes sama. Kriuk-kriuk. Ya. Dapatnya juga sama ya, timun, kemangi, kremesan sama sambal. Tapi di sini sambalnya kayaknya kayak sambal beda sama Selamat ya kan? Beda kayak sambal terasi gitu ya. sambal terasi. Kayak sambal terasi, ada terasinya nih kayak sambal Ini mateng gitu. Iya, sambal mateng. Ini sambal entah Aslinya setengah mateng lah. mateng ini sebenarnya. Kita lanjut aja coba. Oke. Kita cicip-cicip aja. Ini gede banget gede. Ini kita potek. Coba boleh.
A few minutes later. Sama empuk sih, masih dalam kewajaran sama. Tapi nggak tahu ya, di gua ada lebih empuk selamat menurut gue ya. Kalau gua Tapi yang gue dengar kalau bebek kaleo itu pakai bebek muda. bebek muda. Ya. Telur Ini kita order bebek muda setengah ekor. ini sebenarnya. Sama yang kapahiyang juga setengah ekor. Coba kita cobain kremesannya. Kremesannya juga nggak banyak ngandung minyak ya. Biasa kan ada yang ya kering ini. Biasanya juga ada kan yang kremesan tuh basah, banyak minyak pada campur di tepungnya jadi buat. Bebek main mulu kan tiap siang. Ledek, biar ledek. Nah ini kita kasih tahu dulu. Ini tadi kita pesen yang bebek jumbo, iya BKB itu bebek, tapi yang pilihannya bebek jumbo setengah ekor gitu kan. Ini paketannya udah dapat kremes, terus ada bumbu hitam Madura ya. Tadi namanya keluak Keluak ya. Keluak. Udah deh ada salah satu rempah itu pakai keluak gitu kan. Sama ini sambal, sama ini ada sambalnya 2 varian. Ini sambal mangga. Sambal mangga. Sama satu lagi ya, lalapan lah terakhir dapat ini daun dan kemangi seperti biasa gitu. Lengkap sih lengkap. Kita coba dulu deh. Oke, kita coba dagingnya dulu deh. Coba dagingnya dulu. Bismillah. Oh, dari narik ya. One eternity later. Memang punya ciri khas bumbu sih. Iya. Beda ya? Beda. Ya, Beda. Hampir mirip kayak nasi bumbu nasi kebuli gitu ya. Iya. jelas. Ada ciri khasnya deh. Dia kayak aromanya gitu. Tapi unik loh, ada sambal mangganya juga ya kan. Coba dulu nih. Cobain. Sambalnya gue suka. Sambal matang apa sambal mentah nih ya? Bukan ya? Termasuk sambal matang sih dulu ya. Tapi nggak terlalu yang matang. Coba taruh. Belum. Belum. Kita mesti cobain dulu nih bumbu. Coba bumbu hitamnya. Bumbu hitamnya dulu coba. Udah. Kayaknya ini dia ungkepnya pakai bumbu ini nih. Iya, ini memang biasanya kalau kayak Madura, bebek Madura itu bumbu hitamnya ini memang hasil dari olahan Bebek mani ya. kepannya ya. Menurut gua pesan ini nggak bosan, rasanya bisa beda-beda. Iya, betul. Varian itu ya baru gitu loh. Di mulut gue baru nih rasa. Ini nih, merupakan BKB yo. Ya pedes. Kita minum dulu dari ketiga ini masing-masing punya rasa. Tapi sebagai reminder, kita di sini tidak menjatuhkan salah satu brand. Ini hanya opini pribadi kita aja. Yang menurut kita enak ya itulah enak gitu menurut kita gitu. Ya mungkin lidah kalian mungkin ya enaknya di sini di bebek BKB, kaleo ataupun Haji Slamet ya terserah kalian gitu. For all, opini pribadi kita ya nanti di akhir video. Masing-masing punya selera lah. Betul. Benar. Tapi ini kalau anak kecil dikasih bebek ini hitam begini, saya jadi nggak mau. Jadi nggak pikirannya apa ya, bahasa kasar itu gosong lah gitu. Tapi pas begitu disuapin atau makan sendiri, bisa naik berubah pikiran gitu kan. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan nih. Namanya juga revisi ya kan, review semua di sini kita review gitu kan. Nah, dari Bung Rego dulu deh. Dari mulai Haji Slamet, Kaleo sama BKB nih. Bukan BKT ya. Mau BKT dari sini numpuk banyak. Jajanannya banyak di situ ya kan. Iya banyak. Oh iya banyak dulu kan. Sama areanya banyak deh topik-topiknya. Banyak. Dari segi ini dulu Pak, ukuran terus Ukuran itu semua sama menurut gua. ukurannya sama semuanya. Ukurannya semua. Oh mungkin dia juga kalau ada bebek setengahnya juga pasti sama ya, hampir mirip semua kan. Maksudnya nggak ada lebih kecil lebih gede. Iya, ukuran, tampilan. Menurut gua semuanya cukup menarik. Maksudnya semuanya punya ciri khas masing-masing. Kali ini gua agak lebih tinggi nih nilainya. Biasanya gue udah gue suka semuanya soalnya. Jujur gue suka semuanya. Beda-beda soalnya. Tapi kita harus Tapi tetap harus ada yang nomor satu. tuh di juaranya lah. Padahal yang mau dibahas nih. Selamat dulu lah pasti. Oh, Dari mulai ya sekalian aja semua. Tapi lah pokoknya enak. Menurut gue enak rasanya. Tapi sayang presentasinya kurang aja sih menurut gue, karena ada bulunya sedikit gitu, jadi mengurangi rasa ketertarikan lah. ketertarikan gitu. Kalau lihat gitu kayak masih ada ya. Karena ada sebagian orang yang Mungkin orang ya pikir lah kalau Oke, tapi kalau dari rasa sih enak lah. Itu kalau yang kedua, tadi dulu belum. apa? Dari segi kempukannya, sambelnya. Karena ini kan bebek goreng harus kita review dari dagingnya sama sambelnya.
Itu juara sih. Kalau dari daging empuk, matangnya juga pas semuanya. Karena ada sih ya kalau gue pernah makan bebek jalan tuh kadang-kadang ada yang pas banget ini nggak ada, ini empuknya empuk rata maksudnya tadi gue juga makan bagian pahatnya, bagian dadanya, Ada pengalaman lah. pokoknya Dari Pakan punya pengalaman ya. iya kayak semuanya nggak ada. Wah pasti dari tapi pengalaman apa nih? Teksturnya tuh sama. Iya. Sambelnya pedes, gurih, enak sih. Menurut saya sambal bawang banget. Lanjut yang kedua, Kaleo. oke. Kalau di Kalio juga ya kayak tadi gue bilang tadi ada dari bebek muda juga empuknya empuk banget, sama hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Benar. Tapi tetap paling empuk yang mana menurut lo? Darah Selamat sama Kaleo. Hampir sama sih, hampir sama. Sulit dibedakan ya. Sulit dibedakan. Soalnya ini lebih senior. Oh iya. Lebih senior. Iya, menurut gua Kalio ya enak, tapi rasanya gue juga ya berbumbu banget, dagingnya juga resep semuanya sampai ya gue makan kulitnya atau makan dagingnya pun bumbunya berasa. Untuk sambalnya mungkin ya sambal transi ya tadi ya. Iya, sambal matang kayaknya dia. Matang ya. Kremesnya juga mana tuh? Kremes Lego. Sebenarnya kalau menurut gue kremesnya merusak rasa aja sih. Tapi ya tuh. Oke, masing-masing punya selera ya. Iya, merusak rasa aja. Tapi ya ada enaknya juga lah. Pakai kremesnya buat orang-orang yang biasanya kan nyari kerupuk. Iya betul benar. Menurut gua ada yang gantinya lah. Misalnya kerupuk atau emping gitu. Tapi kalau untuk sambalnya sih nggak terlalu pedas ya menurut gua yang ini. Yang Kaleo ya. Yang Kaleo nggak terlalu pedas. PKB. Iya, tapi enak. Buru-buru dia. Buru nyebut deh. Lagi gue selanjutnya next kita ke BKB yang ini menurut gue sih ya menurut gue ya talnya agak beda ya. Dia bumbunya ada berasa gosong-gosongnya gitu, kayak gosong padahal sebenarnya bukan gosong kan. Gosong memang. Gopan nih tadi. Iya. Dia pakai keluak segala macam dia juga ngasih bumbu Maduranya dia. Ada sambal mangganya menurut gue itu bikin belum makan juga seger gitu. Karena nggak cuma pedes doang, asin atau apa, dia ngasih variasi yang beda. Kremesnya juga ada. Paling komplit lah ya. Paling komplit lah, banyak lah. Tapi kalau soal kempukan, dagingnya empuk juga. Semua hampir rata sih menurut gua. Udah Bung Nengko, ada lagi tambahan? Udah. Sekarang giliran gue deh. Kalau gue Haji Selamat itu dagingnya empuk, tapi satu masukannya memang ya kebersihannya sih. Saat masih mentahnya itu mungkin bulu-bulunya masih banyak yang tertinggal gitu kan. Empuknya berasa, empuknya pas, bumbunya berasa sampai ke dalam-dalam gitu kan. Dan gue rasa tuh masih kayak empuknya dia tuh empuk matang tapi masih basah gitu loh, dagingnya enak sebetulnya. Kulitnya juga berasa gitu kan, dan digigit juga nggak yang keras alot, itu udah bener-bener empuk gitu kan. Terus sambalnya itu memang sambal mentah atau gimana gitu. Bawang putih itu berasa enak, seger gitu kan. Pedesnya juga memang pedas gitu, memang berasanya tuh enak, juara lah pokoknya. Terus yang keduanya ini Kaleo. Kalau ini empuk tapi dibanding si Selamat basah dagingnya, kalau menurut gue pribadi masih basahan Selamat. Tapi Kaleo empuk, digigit juga enak, itu bumbunya berasa sampai ke dalam. Terus sambalnya ini tipe sambal yang sambal matang kayaknya, pakai ada campuran terasi kalau menurut gue. Pedesnya tapi masih kurang sama pedesnya si Selamat. Bebek Haji Selamat Masih merasa pedas juga. Kaleo. Selamat beda. Dan kremesnya satu lagi, kremesnya tambahannya ini kremesnya juga enak gitu kan, kering, masih renyah, tahan lama juga. Karena kan tadi kita pesen sebelum syuting ini kan udah pesen gitu kan online, itu sampai sekarang masih renyah gitu, masih garing lah, masih kriuk ya benar. Itu enak sih, enak gitu kan. Selanjutnya yang satu lagi nih yang BKB ini memang punya ciri khas yang seperti kita cari tahu gitu kan. Memang dia pakai buah keluak gitu, bumbu keluak. Jadi memang tampilannya lebih hitam, empuknya empuk, tapi di antara kedua ini lebih kering ini dagingnya gitu kan. Tapi kering banget juga enggak, dia masih wajar lah gitu, masih masuk wajar. Dan satu lagi ada sambal manggahnya, itu enak, seger. Sambal merahnya pun masih tetap pedesan si Selamat. Bumbu Maduranya ini enak, berasa memang itu kayaknya bekas kepannya dia gitu kan. Bumbunya ini memang punya ciri khas. Jadi kalau kita pernah makan nasi kebuli itu hampir mirip, ada kayak rasa-rasa ciri khas sendiri lah gitu. Kremesnya juga berasa tapi lebih kering si Kaleo gitu kalau menurut gua.
Nah itu sih kalau untuk menurut gue sendiri kurang lebih sudah dijawab oleh bapak-bapak yang ini. Udah nggak sejawab dong berarti. tapi emang mungkin catatan aja sih memang untuk yang bebek Haji Selamat sih ya, karena kan dari presentasinya kan kalau menurut gua kan bisa dibilang kurang lah, karena itu tadi ada bulunya kan, karena kan tidak semua orang, terutama mungkin yang perempuan ya, yang perempuan lah yang suka bebek, tapi mungkin pas melihat bebek dari maksudnya buatan bebek Haji Selamat ini ada bulunya malah jadi kayak gitu, kayak jadi apa? Nah, sebenarnya matang gitu kan, matang udah bersih, tapi memang ya itu tadi maksudnya dibanding kedua bebek ini ya memang ada bulu-bulunya itu gitu kan. Terus juga dari tingkat kepedesan ketiga sambal ini, dari ketiga bebek ini juga emang yang masih pedes sih, untuk maksudnya juara itu menurut gua emang bebek Haji Selamat untuk tingkat kepedesannya ya dibanding dua sambal ini. Tapi yang membuat unik itu adalah bebek BKB, karena dia ada sambal mangganya gitu. Jadi ya mungkin pedesnya nggak terlalu dibanding bebek Haji Selamat, tapi bikin seger lah kayak gitu. Terus juga uniknya juga dia ada bumbu bumbu hitamnya. Oh itu ya. Betul. Kulok apa sih? Iya kuluk ya benar kan. Kuluk bisa buat rawon tuh. Oh iya benar. Terus makan lah. Terus lah. Cuman gue gak tau bumbunya apa gitu ya. Gue saat makannya gue nyebutnya ya bumbu hitam dah gitu aja. Terus ya untuk kalau misalkan keumpukan menurut gue memang lebih empuk Selamat, bebek Haji Selamat. Terus karena ya itu tadi maksudnya dibanding ketiga bebek dibanding dua bebek ini, bebek Haji Selamat itu dalamnya itu setelah kulitnya itu dagingnya itu masih ada apa ya bahasa itu juicy-nya. Oh, bahasa-bahasanya gitu. si basah ya. Iya, kayak gitu. Kalau gua Sip, ketiganya udah ngasih masukan, tinggal sekarang kesimpulan ya kan, kita dari penilaian gitu. Oh iya pasti. Namanya juga revisi. Betul. Review semua di sini. Tapi ini kan berdasarkan versi kita gitu kan. Balik lagi nanti ke orang-orang selera masing-masing lah gitu. Lanjut dari awal aja, si Bung Renggo dulu nih. Kasih penilaian gimana Bung Renggo? Oke. Katanya mau ngasih nilainya tinggi kali ini. Wow. Udah saya paling pelit ya. Ini banyak dijauhin murid-murid. Gimana Bung Renggo dari bebek Selamat? Kalau Selamat ya enak sih. Nah, Tapi gue kasih nilai 7,5. 7,5. Ya, oh iya, kenapa 7,5 ya? Karena dari gue kan kalau ngeliat juga dari presentasi Tampilan dulu ya, tampilan awal ya. awal. Soal sambal juga menurut lu? Sambalnya dinilai juga. Oh enggak sih. Oh enggak. Enak ya sambalnya ada. Sambalnya enak. Oke. Sambalnya enak. Sambal bawang banget. Berarti itu tadi nilai 7,5 itu nilai keseluruhan. Nah kalau si Kaleo nih, gue juga suka. Rasanya enak. Gue kasih 8,5. Wih. Kenapa? Karena gue Jarang dia. Jarang memang. gue bisa makan ini kayak tiap hari gitu loh. Karena sambalnya ya dibilang pedas banget enggak, tapi maksudnya rasanya juga enak, terus ya empuk juga gitu, jadi kayak pas aja menurut gue. Itu Ngeblend. balance. Lanjut ini yang BKT ya BKT. BKB Anjir Panel Timur. Tadi ya kayak gue bilang tadi, gue dagingnya empuk, rasanya juga enak. Semua gue bisa kasih dia 8. Oh 8. Berarti yang juara tetap Kaleo ya. Kalau menurut gue nih Kaleo. Oke. Next gue deh sekarang gimana? Kalau gue Selamat, gue suka sih, gue daging empuk ya itu. Memang setuju. Masukannya paling ya itu tadi apa namanya, bulu-bulunya, sambalnya juga enak. Dan gue kasih nilai dia 8,5 untuk bebek Haji Selamat. Kalau untuk Kaleo sama enaknya, kromosnya juga suka, tapi sayang gue lebih suka sambalnya dia di bebek Selamat gitu kan, karena berasa bawangnya dan pedasnya juga enak gitu kan. Ini gue ngasih nilai 8. Sedangkan untuk yang BKB nih terakhir nih yang suka main nih. Ya kalau anak kecil dikasih ini kemungkinan bakal teriak ya, nggak mau deh nyari ya gosong gitu kan. Kira gosong. Itu kan. Ini tapi rasanya enak. Ya tapi menurut gue ya kembali lagi memang selera masing-masing. Ini gue kasih nilai 7,5. Jadi juaranya kalau menurut gue sih Selamat. Oh, baik lagi. Nah, kalau misalnya next Untuk ketiga bebek ini, untuk bebek Haji Selamat ya, dengan overall semuanya, gue kasih nilai pribadi dengan tahun yang udah lama juga. Ya, kita udah lama. Ya kan baru digoreng. oh ya maksudnya Bukan tahun lalu berdiri lama ya gitu. Bahkan sampai sekarang itu udah ke brainwash banget lah, semua orang mungkin udah tahu bebek Haji Selamat gitu kan. Gua kasih angka di angka 9. Wih, malah gua luar biasa. Dia nggak pelit ya lo. Kalau jadi guru
banyak purnya. Terus kalau untuk bebek kaleo dengan overall semuanya dari tingkat kepedesannya, terus juga kriuknya, itu emang kalau pedes emang pedesan bebek Haji Slamet gitu kan. Cuman kalau untuk gua emang suka bebek Haji Slamet, makanya gua kasih 9. Kalau sedangkan kaleo gua kasih di angka 8. Oh 8. Angka 8. Oke. Lalu untuk yang terakhir nih si bebek ini, BKB. BPKB dia kendaraan bermotor dong. bebek BKB. Emang unik banget nih sini bebek nih. Apa tuh unik? Maksudnya kan dia udah 20 cabang ya kan, udah 20 cabang, terus juga tambahannya pun juga banyak gitu, ada sambal mangganya, ada bebek Topping lah ya. ada toppingnya. Topping Ya sambal mangga, terus ada bumbu kuleweknya, terus juga sama lah gitu kan. Cuman kalau untuk pribadi gue sendiri dengan rasa yang menurut gue beda di antara kedua ini, tuh gue kasih di angka ya 8,5. Berarti juaranya tetap Selamat. Selamat dulu dah. Selamat Pak Slamet. Berarti di sini karena yang dua udah milih Haji Slamet, gua dan Ahmed ya kan, berarti Bung Renggo ya. Mohon maaf nih. Oh iya. Mohon maaf nih Pak Guru. Selamat. Dan sepakat keduanya berarti si Kaleo. Karena kan meskipun ini gue tadi kasih tinggi kan, lu berdua kan milihnya kaleo kan. Yoi. Tuh. Ya, kita nggak disponsori, kita netral. Ini berdasarkan Ini pribadi masing-masing. Dan sekali lagi pemenangnya adalah bebek Haji Slamet. Haji Slamet. Pak Haji Slamet, selamat Pak. Selamat Pak. Oke. Tetap bikin makanan enak. Memang pengalaman tuh juara sih. Dia pasti udah ngelewatin rintangan-rintangan, sudah tahu harus diapain nih bebek gitu kan. Udah itu. Dari berapa tadi? 1986. 86 loh, juga belum lahir. Kalau gitu sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa terus review hal-hal baru gitu kan. Betul. Ya, tetap dukung lah pokoknya. Ya mungkin Channel kita. next video mungkin ya ini bakal selalu kita omongin lah, nggak bosan-bosan. Mungkin next video yang kita review mungkin bukan makanan lagi atau ya mungkin Apapun lah pokoknya. Ini kalau ada ide bisa komen. Betul. Atau misalkan dari yang nonton di sini punya produk atau apa, bisa kirimin ke kita Ya. gitu kan. Tinggal DM aja atau komen gitu kan. Nanti kita coba review gitu kan, review jujur gitu kan. Betul. Gitu. Sip kalau gitu sampai di sini, terus dukung channel kita, jangan lupa share, komen. Oh, bareng kan? Bareng. Ini ada bagus. Ya udah. Kalau gitu terima kasih. Dadah. Salam. Dadah.